Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas. Halo Mas. Lagi libur, libur ya Mas ya? Libur hari Sabtu kan ya? Oh iya iya, hari Sabtu. Kita lupa hari kadang-kadang. Karena libur terus ya setiap hari ya. Iya, di rumah terus tiap hari. Rumah di Jogja ya Mas ya kalau nggak salah ya? Iya di Sleman Mas. Kalau Masnya Oh di sendiri di mana? Sleman. Aku Purworejo. Oh Purworejo. Saya Oh, hari oh. Selasa ke Purworejo, Selasa kemarin. Oh, Selasa kemarin. Acara apa Eh, Mas? Nenek saya di Ngombol Mas. Oh gitu, dekat sini Ngombol. Oh iya iya iya. Masnya Daerah di mana ini ya Purworejonya? pinggir pesisir. Aku daerah kota. Oh kota Kotoarjo. Bukan. Ini Oke. Purworejonya dekat dekat ini RSUD sekarang. Sekarang sih Oh RS provinsi sih ya, sekarang diambil provinsi yang sini. oke oke. Yang asli sana orang tua, Mas. Yang asli Purworejo. Ah, ah. Ibu saya. Oh, asli Purworejo. Eh, Lahir Purworejo berarti. Mas Sidik. saya lahirnya di Madura, Mas. Ayah saya Oh, lahirnya di Madura. mana? Betul. Oh, Masya Allah. Tadi tadi ada yang tadi tuh yang nge-WA, yang nge-WA Mas Sidik bukan sih, Mas? Betul, Yang saya WA bukan ya? sendiri. Iya, Oh, saya Mas Sidik sendiri. sendiri. Heeh. Aku bingung, aku tadi ngubungin Mas Wayan ya, sama Mas Oh Wayan iya, katanya Wayan Dadang. eh, ada Baru baru ini. nikah, pengantin baru. Oh, pengantin baru. Mantap. Tema kita Mas itu matematika dalam sains. Nah, aku tuh Siap, mulainya pengen siap. mulai dari mungkin ya quotes atau kalimat itu yang sering kita dengar bahwa matematika adalah math is queen of science, jadi Hmm. ratunya matematika. Nah, itu maksudnya apa kira-kira Mas? Quote-nya itu dari siapa ya kalau boleh tahu ya? Bukan quotes apa bukan sih itu, pokoknya sering banget kita dengar sebagai Uh, matematika adalah queen of Queen of science gitu. Science ya. Kalau Ikut saya apa bukan sih, sih? saya menanggapi nih ceritanya. Mm, mm, mm. Version Mas Sidik dari Gimana putus-putus, Mas? oh putus-putus bentar. Iya, sorry. Oh, Tadi saya diminta oh. menanggapi quote-nya atau bagaimana nih? Mm, mm, mm. Apa kalau versi Mas Sidik itu gimana quotes itu sebenarnya? Kalau versi menurut saya nih sebagai fisikawan nih Mm. ceritanya. Ya Nah, ya, boleh. jadi kalau ada yang mengatakan bahwa matematik is queen of science, saya setuju dengan pernyataan tersebut. Meskipun secara fakta ya, matematika itu lebih sekedar sebagai alat, Mas. Jadi alat Hmm. dalam sains, terutama untuk membuatkan di sains itu semuanya eksak ya. Hmm, Bahwa hmm, ada satu kecoa, dua kecoa. Kemudian kalau di matematika hmm. itu abstrak. Jadi dua kecoa itu hanya disimbolkan oleh dua saja. Jadi Hmm. satuannya itu tidak disertakan dalam matematika seperti itu. Dan mengapa bisa disebut dengan Queen of Science? Karena memang matematika itu bisa menjadi pembuka jalan bagi sains. Misalnya yang paling terkenal itu Ramanujan. Tahu pasti ya, Mas Oh iya, ya. iya orang India itu ya. Oke, betul. Ramanujan itu kan dia membuat banyak sekali persamaan matematika dan salah satu persamaannya itu kemudian digunakan untuk memodelkan black hole atau lubang hitam. Nah, jadi matematika itu bisa menjadi alat yang mungkin tidak digunakan sekarang, tapi entah di masa depan itu pasti akan dipakai. Salah satunya lagi juga matematika multidimensi, di mana matematika yang berkaitan dengan dimensi 10, 11, dan sebagainya. Itu kan dulu sangat abstrak ya, tapi sekarang ternyata dipakai Iya iya. dalam dunia mekanika kuantum. Nah, itulah Hmm. kenapa disebut Queen of Science, karena bisa menjadi apa ya, pendobrak begitu Mas, untuk sains, untuk terus berkembang. Hmm. Seberapa penting Mas posisi matematika itu di dalam sains sendiri Mas? Jadi tergantung dari kita sih. Ada beberapa teman saya itu yang fisika, dia masuk fisika karena lebih ke filosofinya ya. Jadi Oh iya. lebih ke filsufnya begitu. Dia tidak suka dengan matematika, tapi
kita nggak bisa hanya memandang alam itu hanya fenomena fisiknya tanpa ada matematikanya. Dan itu kembali subjektif lagi ya jawabannya ya, seberapa penting Iya. matematika dalam sains. Kalau bagi saya sangat penting, terutama untuk simulasi ya. Jadi simulasi-simulasi sains itu kan pertama menggunakan rumus-rumus matematika nih. Ketika kita programming dan sebagainya itu kan semuanya sebenarnya adalah matematika, algoritma dari start sampai finish itu kan matematika. Nah, kalau kita tidak mengetahui matematika, kita akan menghabiskan waktu yang sangat lama, kemudian biaya yang sangat besar untuk membuat suatu teknologi yang dari sains itu. Jadi sangat penting bagi saya, Mas. Iya, iya. Terus ada, kan Mas ini kan fisika ya. Terus ada, kalau nggak Betul. salah sih ada meme gini. Jadi fisika dengan matematika itu segini, fisika tanpa matematika itu segini. Oh iya, betul, betul. It's real, Mas. Iya, betul sekali. Karena pembuktian satu fenomena fisika, misalkan saya nih baru saja kebetulan terbitin paper itu tentang lensa Hmm, droplet, lensa dari tetesan air. Itu kan kayaknya kalau jelaskan lensa tetesan air ya. Tapi ketika dijelaskan iya. secara matematis itu bisa 9 halaman. Kalau ingin tahu papernya bisa cek deh postingan Wastek terbaru. Oh, udah terbit, Mas. Sudah terbit, alhamdulillah Mas. Eh, Penjabaran matematis dari lensa tetesan. Hmm. Kalau aku tuh pas apa ya, pas Warstek nge-share info live ini juga apa ya, kayak ibarat soto tanpa kuah gitu. Oh iya, betul betul. Soto Gimana tuh? tanpa jeruk Gimana? nipis. Soto tanpa jeruk nipis, Mas. Soto tanpa jeruk nipis. Betul ya, yang nggak seger aja gitu. Jadi kan Hmm. banyak tuh akun-akun yang menjelaskan fisikanya doang tanpa matematikanya. Tapi menurut saya itu kurang sip begitu karena matematika itu tidak bisa dipisahkan dari sains seperti jeruk nipis yang tidak bisa dipisahkan dari soto. Dan itu lagi-lagi Hmm. subjektif ya Mas ya. Iya, 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 benar. Tapi cakupan sains sendiri kayak apa sih, Mas, sebenarnya? Kenapa? Cakupan dari sains itu yang kayak apa aja gitu misalnya. Pengetahuan, mohon maaf. Kalau kita ngomong sains misalkan, nah itu Nah, cakupannya ngomongnya apa aja, Mas, kalau sains secara umum? iya, kalau kan sains ada dua, natural science dan ada social science ya. Nah, saya Hmm. lebih berwenang untuk membahas yang natural science ya. Kalau natural science kan jelas menjelaskan alam itu apa adanya. Kemudian kita berusaha untuk menggunakan pengetahuan itu untuk merekayasa. Nah, jadi eh, tentang berbicara tentang alam semesta. Dari yang paling kecil hingga yang paling besar, kosmos dan lain sebagainya. Dan di dalamnya ada fisika, Apa, kimia, biologi, dan apa matematika dari divisi kecil sampai besar itu dari sains. semua ada matematikanya, Mas? Ya, hampir semua sains, bahkan sekarang psikologi juga banyak matematikanya ya. Hmm. Kalau psikologi Buat kan apa sains biasanya? sosial ya. Kenapa? Kalau di psikologi itu biasanya buat ngitung apa biasanya mereka? Biasanya untuk dari statistik, biasanya statistik dan Oh iya. probabilitas. Biasanya menghitung regresi linier, menghitung rata-rata, average, mean, dan lain sebagainya. Juga korelasi, misalkan perilaku seseorang lebih cenderung ke A atau ke B. Nah, bagaimana justifikasi matematikanya? Tapi dari segi objektivitasnya sendiri, objektif nggak sih, Mas, matematika itu sebenarnya ilmunya? Kalau banyak yang bilang ilmu eksak gitu ya. Iya, Nah itu betul. menurut Mas jadi sendiri gimana, Mas? Jadi matematika itu terletak di kondisi yang ekstrim ya. Ada yang tidak dapat dibuktikan, ada yang tidak eksak. Misalnya nih konsep tidak terhingga, infinity. Kan Hmm. kita nggak bisa ya membuktikan bahwa ada nggak sih infinity itu. Nah sebaliknya ada yang sangat bisa dibuktikan. Misalkan teori Pitagoras. Nah itu kan sangat bisa dibuktikan. Sedangkan sains itu bersifat nisbi ya. Dia sains itu terbukti benar hingga hingga ada teori yang menyalahkan. Berbeda dengan matematika. Kalau matematika, kalau teori Pitagoras nih, karena dia sudah terbukti,
tidak akan ada yang bisa menyanggah teori Pitagoras. Tapi kalau di sains, dia bersifat nisbi. Dia bisa disanggah kalau ada teori yang lebih benar. Misalkan Newton, hukum Newton, mekanika Newton, kemudian itu bisa disanggah oleh mekanika kuantum atau teori relativitas. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sains bisa terus berkembang dan matematika itu ibaratnya sudah ada di alam begitu, Mas. Kita tinggal menemukannya. Sudah ada di alam semesta, kita tinggal menemukannya tanpa merekayasa. Oh iya, iya. Bahkan quotes-nya Galileo kalau nggak salah ya, yang sering itu dikutip itu, bahwa matematika adalah bahasa Tuhan dalam menuliskan alam semesta gitu ya. Iya, betul. Nah, menemukan, misalkan, kan tadi Mas Sidi juga bilang bahwa matematika itu sudah ada di alam semesta, terus kita tinggal menemukannya. Nah, itu nemuinnya gimana Mas kira-kira? Kalau misalkan zaman sekarang ini, ada nggak sih yang Nah, belum ketemu misalkan? ada, Mas. Jadi kalau saya nonton filmnya Ramanujan ya, Ramanujan kan berkata bahwa rumus-rumusnya matematika itu adalah bisikan Tuhan ya katanya. Itu adalah ilham dari Tuhan. Jadi tiba-tiba bangun tidur Ramanujan nulis persamaan gitu ya tiba-tiba ya di filmnya. Nah, kalau bagi saya bahasa alam semesta ya Mas ya tadi ya. Hmm. Disebut bahasa alam semesta dan bagaimana cara kita menemukannya di masa saat ini Hmm. lebih ke kita meneruskan dari apa namanya penelitian-penelitian sebelumnya dan ada beberapa yang belum bisa kita ungkap, misalkan matematika dari aliran turbulen ya, turbulensi. Nah itu kan belum ada yang bisa memecahkan persamaan Navier-Stokes. Nah Hmm. itu sebenarnya sudah ada di alam, tapi manusia masih belum bisa memodelkan persamaan dari turbulensi itu. Misalkan nih ada aliran yang aliran air lah. Nah, kemudian dia berbentuk turbulen alirannya ya, tidak beraturan ya. Nah, kita belum bisa memodelkan itu secara matematis. Dan banyak juga ada 10 ya, 10 persamaan matematika yang belum terpecahkan. Dan kalau bisa memecahkan itu akan dapat $1 juta. Tahu nggak, Mas? Millennium Satu Prize juta. Problem namanya. Oh. Nah, itu dari Institute of Mathematics. Clay apa gitu. Nah, yang sudah Dan beberapa terpecahkan kemarin itu ada yang dua. jadi terpecahkan kayaknya Mas ya. Kenapa? Yang beberapa tahun lalu kayaknya ada yang pernah terpecahkan, salah satu yang baru gitu. Betul, ada dua yang sudah terpecahkan, Mas. Hmm. Konjektur Riemann dan apa gitu satunya. Iya, iya, iya. Yang satunya, yang konjektur Riemann itu yang ditemuin Muslim dari mana gitu ya Mas ya, gitu ya, yang terus viral itu. Bukan Muslim sih, dia dari orang Yahudi. Oh, Yang yang pernah. yang Indonesia ya, yang ITB itu ya, yang Erlangga itu ya, bukan. Itu Itu apa itu? bukan bukan konjektur Riemann, tapi itu Oh, bukan ya. persamaan apa gitu. Maxwell kalau nggak salah ya. Oh, agak lupa sih. Iya, iya. Nah, terus banyak banget pertanyaan tentang matematika itu, misalkan apa sih gunanya matematika di dalam kehidupan kita gitu. Nah, kalau kita nilaikan ke sainsnya mungkin lebih banyak kelihatan gunanya ya Mas, daripada Betul, misalkan betul. kita hanya melihat di dalam diri kita kehidupan sehari-hari. Kalau kalau Mas sendiri ngeliat apa sih gunanya matematika dalam kehidupan sehari-hari kita itu gimana Mas? Iya, kan banyak itu pertanyaan, ngapain sih capek-capek belajar integral ya, toh ketika Iya kita beli itu. tol itu nggak pakai integral gitu ya. Nah, Benar. itu ibaratnya begini Mas, Eh, seorang petinju ya, atau yang paling inilah, seorang tentara. Tentara itu kan harus bisa push up, harus bisa pull up ya, dan lain sebagainya. Ketika tes bahkan diuji ya push up-nya, pull up-nya. Tapi apakah kemudian ketika di perang tentara itu akan menggunakan push up dan pull up-nya? Pertanyaannya. Iya, iya, Tidak, enggak ya. juga ya. Ayo kita lomba push up, yang menang nanti bisa mempertahankan wilayahnya, kan nggak mungkin ya. Enggak, ya, ya, ya. Tapi memang tentara itu melatih itu untuk meningkatkan stamina, kemudian agility. Sama dengan matematika itu mungkin nggak secara langsung kita menggunakannya, tapi matematika bisa membantu kita untuk problem solving, pemecahan masalah. Kan persamaan matematika itu kan diselesaikannya step by step ya. Jadi ada step-stepnya. Nah, sama ketika kita terbiasa menyelesaikan persoalan matematika, nah mindset kita itu akan melihat masalah itu secara lebih terstruktur.
bahwa dari sekian banyak solusi itu ada solusi yang paling optimum. Nah, sama seperti matematika kan, dari sekian banyak Iya, iya. persamaan ada nih persamaan yang paling optimum, mana yang mau didekati. Misalkan apakah mau menggunakan sigma, integral atau lain sebagainya. Jadi manfaatnya lebih ke pola pikir kita, Mas, matematika. Jadi bisa membuat kita lebih problem solving, kemudian juga bisa lebih teliti dalam apa namanya? Melihat suatu masalah ya, dan bisa Iya, lebih iya. hati-hati dalam menyelesaikan masalah. Ya kalau secara langsung mungkin itu, Mas. Tapi secara nggak langsungnya, nah itu nanti banyak banget ya, Mas, yang bisa kita ambil ini ya, rasain ya. Betul, kalau secara langsungnya, kalau kita mendesain ya, kalau kita mendesain sesuatu, misalkan kita mendesain sayap pesawat, nah itu kan harus kita tahu matematika dari hukum hukum sayap pesawat misalkan, atau kita menjadi paling 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 sering dipakai ketika kita menjadi desainer teknologi sih Mas, itu pasti akan dipakai matematika. Hmm. Iya, iya, Kita iya. mendesain apa begitu, misalkan mendesain pompa atau mendesain apa kipas angin misalkan, nah itu kan Hmm. dipakai itu matematikanya. Hmm. Iya, iya. Jadi sebenarnya apa banyak ya matematika dalam hidup kita. Cuman kadang-kadang memang nggak secara langsung gitu ya, Mas ya, adanya. Betul, betul. Ini pertanyaan klasik nih dari para para pelajar. Oh, siap. Trik apa yang harus kita gunakan dalam mempelajari matematika agar tidak mudah menyerah? Nah, Kalau saya triknya sendiri dulu dari dulu senang matematika, Mas, tapi dari Mas Sidik sendiri dari dulu senang matematika. suka, suka, Mas. Jadi saya sering banding setir ya. Ketika SMA saya itu Olimpiade Kimia, Mas. Jadi Oh, bahkan hampir ke Olimpiade Sains Nasional waktu itu. Saya sampai lolos ke nasional di Jakarta. Dan tentu itu dibutuhkan matematika yang kuat ya, karena kimia kan hmm, juga ada dua ya, kimia organik yang tidak ada hmm, matematikanya dan kimia non organik yang itu matematika semua. Bahkan kalau yang advance kimia organik juga ada matematikanya. Nah, jadi saya menyukai matematika itu sejak SMP sebenarnya Mas. Kalau SD kan general ya, hmm. cuman Ah, SMP itu ah, ah. menyukai matematika. Cuma ketika SMA itu banyak saingan Mas matematika. Jadi kayak kayak banyak yang jago gitu loh matematika. Jadi kok Iya, kayaknya iya. kalau saya cemerlang di sini susah nih. Nah, waktu itu Hmm, yang sedikit peminatnya kimia dan saya wah ini bisa peluang besar nih bagi saya kalau saya mendalami kimia. Nah, saya akan master di sana dan ternyata bisa alhamdulillah. Nah itu belajarnya tadi mungkin belajarnya Oh iya, matematika gimana, Mas? belajar matematika itu bagi saya seperti makan dengan nikmat gitu, dengan santai, dengan tenang. Hmm, Jadi kita nggak bisa makan ayam goreng itu dengan sekali lahap, hmm, habis. hmm, hmm. Sama dengan Iya. matematika, kita nggak bisa belajar matematika itu dalam satu malam langsung satu Hmm, bab, dua bab. Tapi sedikit-sedikit dinikmati begitu. Memang membutuhkan waktu yang lebih lama, tapi prosesnya itu loh yang kita harus hmm. apa ya rasakan gitu. Kita harus menikmati prosesnya, mencerna sedikit demi sedikit, sama seperti kita makan ayam goreng ya, kan sedikit demi sedikit makannya Iya, gitu. iya. Jadi kalau tips saya misalkan ada ujian matematika nih, kita harus mempersiapkan setidaknya 1 bulan sebelumnya. Nah, Hmm, minimal 1 hari itu 1 halaman. Jadi nggak usah hmm. SKS gitu kalau belajar Iya, matematika. iya, iya. Karena matematika itu ada, kalau saya pernah baca ya, itu ada memori kinestetik, Mas. Jadi kalau kita Hmm. tidak hanya membaca ya, tidak mengerjakan soal, nah, itu sangat kecil. Kemudian kita bisa menerapkan Oh matematika. iya, iya. Berbeda ketika Jadi apa kita sambil experience-nya nggak ada gitu mengerjakan. ya, Mas ya? Betul, betul. Karena ada kinestetik di matematika. Jadi pesan saya Oh, adalah sedikit demi sedikit dan kita harus meluangkan waktu dalam belajar matematika. oh iya, 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 iya. Malah aku ingat dosenku tuh dulu bilang kalau mau ujian malah udah nggak usah belajar gitu. Iya, Maksudnya sehari betul. sebelumnya itu udah nggak usah Sehari belajar gitu. sebelumnya. Main atau Cooling down, ngapain lah cooling gitu. down. Betul, betul. Dan Setuju saya, belajar Mas. itu udah beres sebelum sebelumnya. Mm-mm. Cuman kayaknya susah ya sekarang ya di masa penuh distraksi ya. Iya. Sosial media, Iya. Facebook, Instagram, YouTube. Nah, yang kita harus seakan-akan kalau nggak update itu suatu dosa ya. Makanya kita harus Mm. dipaksa untuk cek apa nih yang trending.
Iya iya sih bener, bener. Distraksinya tuh banyak banget dah. Itu yang susah sampai sekarang. Kalau kalau Mas sendiri kan umurnya berapa? Mohon maaf Pak, umurnya berapa sekarang Mas Dik? Saya 28, Mas. Kalau Masnya Oh, berapa? 28 udah dokter ya. Alhamdulillah. Eh, beda setahun sama aku ya berarti. Aku lebih muda setahun. Aku 27. Oh, Sudah 27. 27. Iya. Udah dokter, aku S1 belum beres-beres. Di mana Mas Apa S1-nya, Mas? Mas? Tips. Hah? Di Purworejo juga di Muhammadiyah Purworejo. Oh, ini Mm-mm. masih Nah skripsi nih. itu iya. Oke, Apa ya semoga, malesan orangnya aku tuh Mas. semoga inilah Mas, semoga segera bisa tuntas skripsinya. Amin amin amin. Banyak Nah yang menunggu kalau di dari luar. Mas Wain sendiri, iya. Ngatur waktunya gimana Mas? Atau emang apa maksudnya belajarnya dengan umurnya segini udah sampai S3 apa namanya ada motivasi apa gitu Mas atau trigger apa yang mau Oh, bikin Mas Sidik sendiri hmm. mau cepet-cepet gitu? Saya suka aja sih Mas. Jadi memang cita-cita Hmm. saya dari TK itu ingin jadi penemu ya, inventor begitu. Oh, Nah, jadi ketika saya SD itu memang suka baca-baca. Kalau dulu ketika saya SD itu ada ini ya Mas, ya Masnya juga ada itu kartun Jimmy Neutron. oh iya 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 iya. Nah, Neutral. itu keren Tahu banget tahu. nih bagi saya. Seorang yang nerd yang bisa membuat teknologi canggih. Nah, dari sana saya apa ya, wah ini menarik nih. Dan untuk membuat teknologi kan saya harus baca ya, harus baca buku dan Hmm. sebagainya. Ya, itu pertama kita harus apa ya, menanyakan pada hati kecil kita gitu. Ingin seperti apa sih kita gitu. Saya memiliki cita-cita sebagai penemu dan kemudian cita-cita itu tidak hanya sekedar cita-cita tapi kemudian saya realisasikan. Nah, terutama dalam manajemen waktu ya, ini agak agak susah juga ya. Kalau Iya dulu iya biasanya tuh. sebelum kalau dulu sebelum punya anak nih itu lebih mudah ya, tapi karena sudah punya anak, nah itu ini ya Ya, harus banyak yang pintar-pintar gangguin. lagi membagi waktu. Kalau Iya iya kalau benar. saya sih ini Mas membuat to-do list ya, ya klasik banget ya membuat to-do list apa yang hendak kita Iya. lakukan. Nah, kemudian kita harus komit uh, untuk melakukannya. Bahkan juga menuliskan apa yang tidak akan kita lakukan begitu di to-do list kita. Jadi membuat dua daftar, Oh. to-do list dan not to-do list. Iya iya aku tuh juga belum belum ada setahun terakhir sih baru beberapa bulan terakhir ini emang ada mentor diminta untuk bikin to-do list itu. Jadi punya tujuan apa, terus ini dibikin to-do listnya. Cuman menarik tuh kalau misalnya to-do listnya tidak hanya apa yang kita kerjain, tapi apa yang nggak kita kerjain. Apa Karena yang kita jangan suka ya? ini ya, ada Betul. distract-nya untuk yang jangan itu Ya, ya. Kadang-kadang itu. ganggu tuh ya. Kalau nggak tidak dikerjakan, Misalkan not to do list itu tidak buka TikTok seharian misalkan ya. hmm. Atau Oh iya, betul atau tidak nongkrong gitu ya, tidak nongkrong hmm. yang lama-lama begitu di warung. Ya justru kadang-kadang kita udah ngasih to-do list yang mau kita kerjain, tapi yang nggak kita kerjain itu nggak kita inget sampai kadang-kadang Betul, apa ya betul. pas istirahat mungkin ya pas istirahat keasikan terlena gitu. Oh iya iya menarik menarik menarik. Eh ini kalau dari SMP kan suka matematika tuh Mas Sidik. Mm-mm. Nah itu triggernya apa Mas? Suka aja sih. Kalau Oh itu ditanya gimana trigger, suka gitu ya? suka aja ya. Nah, waktu itu saya ingat tuh SMP itu ujian pertama itu jelek nilainya saya, Mas. Jadi saya kan Hmm. minder tuh, SD saya kan dari desa istilahnya ya. Dan dari Iya. satu SD itu hanya seorang saya saja yang masuk ke SMP itu gitu. Kayak SMP 1 ya gitu ya, SMP 1. Iya. Nah, itu hanya saya sendiri, minder saya. Nah, dari sana kemudian kok jelek nilainya, akhirnya apa ya, mengumpulkan motivasi begitu. Nah, kemudian bisa bangkit termasuk dalam mempelajari matematika itu. Karena memang dari SD memang suka dari matematika. Berarti dari SD di Madura ya Mas ya? Betul, di Sumeneb saya, Mas. Oh, terus eh, ibu pindah ke Purworejo ini kapan, Mas? Ibu asli Purworejo. Ibu saya asli Purworejo, kemudian merantau ke Madura. Hmm.
Oh iya, iya, baru pindah aslinya Purworejo. Wah, tetanggaan kita satu kota ternyata, Mas. Kapan kapan bisa ketemu lah ya. Boleh Mas, ngabarin aja kalau pas lagi di Purworejo. Nanti tak main Siap, ke siap. sana. Oke. Ngobrol-ngobrol. Beda kumis sama jenggot. Aku baru cukur kumis sama jenggot loh Pak tadi itu. Wah. Iya. Kayaknya kemarin-kemarin ada kumis sama jenggot lagi barusan cukur. Nah, terus kan dari kimia S1-nya apa, Mas? Fisika Teknik langsung. fisika saya, Mas. Ini fisika. Nah, itu apalagi triggernya dari Wah, matematika ke kimia ke fisika? wah itu panjang, Mas, ceritanya, Mas. Jadi saya ini sih lagi nulis buku ya. Jadi Hmm. intinya itu saya salah klik, Mas. Oh, salah klik. Ya, jadi saya itu ngekliknya teknik kimia ya, tapi entah kenapa yang muncul itu teknik fisika begitu. Oh. Eh, dan waktu itu kan saya nggak tahu gitu. Kalau ternyata bisa beli akun lagi, ya sudah, saya jalani saja. Alhamdulillah bisa Hmm. sampai S3 fisika ya. Iya, malah malah betah ya di fisika. Jadi semangat nih teman-teman yang saya aja yang salah klik itu bisa sampai S3 ya, apalagi teman-teman yang nggak salah klik nih. Nah, Iya, harusnya bisa kadang-kadang yang nggak lebih berprestasi. kadang-kadang yang salah yang nggak salah klik itu malah ini, Mas. Di semester 2 semester 3 itu ngerasa salah jurusan. Wah, wah, saya malah dari awal aja belum masuk jurusan, Wak. Dari Bisa nggak ya iya. saya? Karena itu, Mas, ketika SMA kan saya ikut Olimpiade Kimia ya. Jadi Mm-mm. sains yang saya pelajari terus itu kimia terus. Dan kimia itu kan agak sedikit berhubungan nih dengan biologi. Iya. Kalau SMA ya. Jadi misalkan biologi itu banyak istilah-istilah kimianya. Nah, tapi kalau dengan Mm. fisika itu kayaknya beda jauh gitu ya. Nah, Mm. alhasil fisika saya itu ketika SMA itu selalu rendah nilainya, Mas. Jadi ketika ujian nasional pun ketika kimia Mm. saya 100, nah fisika saya itu 70. Wih, bedanya lumayan loh. Bisa. Lumayan. Bahkan saya dikatain tuh sama guru fisika saya, Sidik, Sidik kamu kok belajar kimia terus, kapan kamu belajar fisikanya? Oh, ini dia belajar fisika terus sekarang. Nah, itu Nah, terus apa Mas betul. motivasi untuk merasa aku salah klik atau mungkin teman-teman ya yang Nah, teman-teman lain ngomong salah jurusan. Nah, itu meyakinkan diri untuk tetap berada di situ gimana, Mas? nah, saya kan S1-nya teknik fisika, semester 1 itu ada kimia, Mas. Semester Hmm. 1 ada kimia, wah bisa nih saya survive di sini setidaknya 1 semester gitu. Ah, Karena ada kimianya dan saya rajin kimia lah, istilahnya jadi jagoan kimia di kelas itu. Teman-teman nyontek kimia dan sebagainya itu saya yang diandalkan gitu ya. oh. Nah, baru kemudian dapat A tuh nilainya kimia semester 1. Baru Oh. kemudian semester 2 itu sudah nggak ada kimia. Hmm. Barulah masuk ke fisika macam-macam. Nah, dari sanalah kemudian saya mencari pelarian, Mas. Gimana itu? Pelarian. Pelariannya saya ikut berbagai kompetisi LKTI. Oh. Jadi saya ikut berbagai macam kompetisi LKTI, termasuk salah satunya PKM. Nah, waktu itu saya Hmm. niatnya, wah saya harus bisa mencari kesibukan nih di luar, karena saya sudah nggak terlalu suka di kuliah begitu. Nah, ternyata PKM-nya itu lolos PIMNAS, Mas. Oh, mantap. Itu PKM-nya pertama lolos kali langsung PIMNAS. lolos ya, Mas ya? Pertama kali semester 2 itu mahasiswa baru. Jadi dari ITS itu yang mahasiswa baru ya cuman tim kami itu yang ada mahasiswa barunya begitu. Lainnya itu tahun ketiga, tahun keempat gitu. Tentang Nah, apa itu, Mas? tentang PKM kewirausahaan waktu itu. Gak ada hubungannya dengan kimia, fisika, atau matematika. Iya, memang yang paling ramai PKN kewirausahaan sih ya kayaknya. Betul, karena kan masih tahun pertama ya, jadi keilmuannya itu Iya. belum begitu mendalam gitu. Jadi apa Mm-mm. yang bisa dilakuin maba ya, ini tipsnya juga sih buat teman-teman ya bikin PKMK, karena kan keilmuan kita belum mendalam ya. Nah, Mm-mm. ternyata di PIMNAS itu bisa dapat medali, Mas. Waduh. Kocak nggak tuh? Nasional masih sampai nasional. Nasional, jadi PIMNAS dapat medali perunggu, Timnas. Oh, juara 3. Nah, di sanalah itu akhir semester 2. Nah, galau. Hmm. Kalau saya pindah, eman nih prestasinya nih, sudah PIMNAS, mahasiswa baru, dapat medali lagi.
Terus Ah, juga kalau saya sudah ingin daftar kimia UNER, Mas, waktu itu. hmm, Nah, karena nggak merasa passion, tapi ini eman banget nih prestasinya ini. Belum tentu mahasiswa baru kemudian bisa berprestasi seperti ini. Kemudian yang iya iya kedua juga benar. kalau saya daftar ulang lagi, keluar biaya lagi orang tua, Hmm, kasihan. iya Akhirnya iya. saya apa ya istilahnya ya bertapa begitu ya merenung. Saya harus lanjut bagaimanapun caranya, sudah tidak ada pilihan begitu. Nah, akhirnya ketika kita membuat bahwa saya harus lanjut tidak ada pilihan, saya belajar dengan sungguh-sungguh dan ternyata bisa kok menguasai fisika. Nah, Bisa malah malah ini ya S2-nya terus ini apa ketagihan ke fisika. betul, malah dari teknik fisika ke fisika murni. Saya dibilang teman-teman itu Oh, kamu kok bunuh diri gitu. Dibilang bunuh diri saya, Mas. Karena malah dari biasanya kebanyakan itu S1-nya fisika, S2 dan S3-nya teknik fisika karena lebih mudah. Tapi saya malah sebaliknya ya. Dari teknik ke murni begitu. Nah, tapi bener terkait nggak sih ini, mas? terkait ini saya Gimana sedang mas? bikin buku, Mas. Inginnya Oh, itu dari mengakhiri salah klik. perjalanan hidupnya itu. Iya betul, dari salah klik menjadi profesor. Inginnya sih nunggu profesor dulu berarti baru bisa terbit. Yang penting nyicil dulu mas, nyicil dulu Iya. nggak apa-apa. Kalau nggak dokternya dulu aja sampai di dokternya aja Oh, mas. dari salah klik Itu menjadi bagus tuh dokter cerita fisika itu ya. nih. Iya, cerita-cerita bagus sih loh itu mas. Karena Betul. yang emang niat masuk jurusan itu kadang-kadang di tengah jalan ngerasa salah jurusan. Banyak tuh yang Hmm. curhat-curhat gitu salah jurusan. Aku tuh kayaknya nggak bisa di sini. Hmm. Aku salah pilih atau gimana. Nah itu kadang-kadang sih bukan masalah ininya ya, bukan masalah benar atau salahnya, tapi kadang-kadang cuma perasaan doang. Betul, Ya emang kita betul. kurang effort untuk mau belajarnya. Menarik itu mas ceritanya itu. Bakal Baik, jadi ditunggu ya bukunya ya. amin amin amin. Itu bentuknya mau apa mas? Novel atau apa itu nanti? Gue nggak tahu, teman saya ada bukti-buktinya semua tuh kalau apa namanya. Saya masih menyimpan potongan lembaran SBMPTN-nya itu loh, Mas. Jadi untuk Oh iya kenang-kenangan. iya. Itu cerita hidup yang menarik untuk di share tuh. Karena banyak orang yang kayak gitu mas, kadang-kadang ngerasa salah jurusan. Penting loh itu, karena sampai di tengah jalan pindah lagi jangan, belum tentu dia nggak ngerasa salah jurusan kan. Jadi ngerasa salah jurusan lagi karena emang perjalanannya agak susah gitu ya. Nah Hmm. itu menarik. Aku nungguin loh mas itu satu ya. Amin, amin, mohon doanya, Mas. Amin amin. Nah, ada ini mas, ada apa ya? Kadang-kadang di teman-teman fisika juga ya, atau mungkin di teman-teman fisika juga Mas Sidik mungkin pernah sering dengar bahwa orang yang jago fisika itu pasti jago matematika. Bener nggak itu? Iya, benar, Mas. Jadi karena Ah, memang di fisika kita itu memang di dalam kurikulumnya itu harus bisa menguasai matematika, Mas. Berbeda kalau fisikanya itu fisika apa namanya ya kalau kalau candaannya itu ya fisika yang metafisika, Mas. oh, Berbeda dengan metafisika, nah itu lebih ke perdukunan, itu kan teori ya. Nah kalau tapi kalau ah, fisika fisika yang di kurikulum kita itu kan apa namanya memang lebih menekankan menggunakan matematika untuk menyelesaikan persoalan fisika. tapi emang apa semua fenomena alam itu bisa dibentukkan dalam matematika, Mas? Ada yang belum tadi ya, yang turbulensi itu belum buktinya. Ada beberapa Hmm, yang masih belum bisa dibuktikan secara matematika. Yang terkenal salah satunya itu tadi, persamaan dari turbulensi. Nah, mungkin ini ada dari viewers nih yang bisa iya iya memecahkan iya. persamaan turbulensi Navier-Stokes. Nah, itu akan dapat Nobel itu. Setelah dapat Nobel akan dapat $1 juta. 1 juta dolar, 1 juta dolar tuh banyak banget loh. Kita duit Bentar satu lagi juta ya, rupiah aja miliarin. kadang bingung ya. Tapi yang menarik itu yang bisa mecahin itu, dia nggak mau mas nerima, ada tuh kan ada 10 problem. Ada Oh satu iya yang iya iya. problem yang dua problem terselesaikan ya. Yang pertama itu udah lama, kemudian yang kedua itu dia nggak mau, dia nolak malah hadiah $1 juta. Iya iya iya. Tahu Oh nggak iya, kenapa alasannya ya? apa mas? Alasannya Kenapa, tahu Pak? nggak kenapa? Karena dia Gimana? nggak ingin Apa tuh? dipajang seperti hewan dipajang di
kebun binatang. Kebun binatang. Kan kan jelas kalau dia bisa memecahkan itu kan pasti akan diundang kemana-mana tuh, akan masuk TV mana-mana. Nah dia nggak seneng. Iya. Itu ibaratnya seperti Oh, hewan yang dipajang di kebun binatang katanya dia. iya iya. Berarti emang dia itu pengen ini aja, belum belum nggak, ibaratnya nggak pengen terkenal gitu sebenarnya Mas ya. Iya, dan publishnya itu guyon Mas, jadi nggak publish di jurnal tapi publish di arsip gitu. ARXIV, Oh, ARXIV ya. Kayak guyonan gitu, tapi benar ternyata dan iya iya. terbukti. Oh, ya Allah. Waxtek pernah bahas itu, emang keren banget orangnya. Iya, karena ilmuwan itu lucu-lucu ya, Betul. lihat ceritanya. Berarti semuanya sebenarnya eh, mungkin, tapi mungkin ada yang belum bisa gitu ya Mas ya. Betul, betul. Kecuali yang biologi ya, berbagai fenomena, misalkan bisa sih tetap ya biologi ya, laju reaksi dari enzim dan sebagainya itu kan bisa dimodelkan dengan matematika ya. Tapi apa keuntungannya dimodelkan dengan nggak dimodelkan Mas? Nah, untuk simulasi Mas, misalnya kita merancang obat ya. Nah, kan kita nggak, dengan adanya molecular docking atau simulasi dengan komputer itu kita bisa menghemat waktu karena kita nggak harus eksperimen dengan makhluk hidup. Nah, terutama dalam memodelkan apakah obat ini akan berikatan dengan senyawa lain untuk menyembuhkan dan sebagainya. Nah, misalkan pengembangan vaksin ini nih, COVID nih, itu kan mengapa bisa sangat cepat, itu salah satunya didukung oleh simulasi komputer dengan superkomputer. Nah, kan banyak tuh HIV aja yang apa, dari dulu penyakitnya belum ada vaksinnya. Iya, belum ada. Masa COVID 1 tahun langsung ada vaksinnya. Karena itu ya, kecanggihan teknologi sekarang juga ilmuwan juga bersatu. Nah, iya, tapi kenapa ini sampai juga sekarang masih belum ya Mas ya? Kan teknologinya juga sudah ada nih, kayak dengan COVID juga kan udah muncul, tapi kenapa itu masih belum muncul? Nah, salah satunya adalah ilmuwan tidak bersatu ya, untuk seperti COVID ini kan bersatu ya ilmuwan ya untuk membuat vaksinnya. Kalau HIV itu yang pertama, kemudian kedua virus HIV itu mudah bermutasi. Oh, cepat-cepat berubah ya. Betul, termasuk COVID ini kan kemarin ada mutasi B117. Iya, iya. Itu tidak mempengaruhi efektivitas vaksin ternyata. Nah, berarti kan bagus itu vaksinnya ya. Dari memang apa namanya, formulanya begitu. Termasuk juga yang ketiga kan HIV kan menularnya karena hubungan fisik ya, kontak badan, hubungan badan dan sebagainya. Istilahnya apa ya? Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak akan terkena begitu. Kalau COVID kan mau kita apa namanya, yang nggak sengaja aja kadang terkena COVID begitu. Iya, iya, iya. Aku tuh, guruku tuh kemarin ini malah apa namanya, kan lagi habis bersih-bersih kebun gitu, terus kena gigit apa gitu, terus sakit kan. Nah itu teman-teman kantornya tuh ini jenguk ibaratnya. Besoknya dari kantor minta dites semuanya, ada program tes itulah, tes COVID. Ternyata yang teman-temannya yang jenguk itu terus kena COVID, ternyata positif. Nah ini langsung guru itu juga dites langsung positif itu kayaknya. Oh iya. Padahal itu kan nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Kalau HIV kan kalau selama kita tidak berhubungan badan ya kan tidak akan terkena. Ya mungkin dengan penularannya. Betul. Kalau dikaitkan dengan agama kan ada azab juga ya, karena memang sudah dilarang ya oleh agama ya. Ya kalau kaitannya sama agama, kadang-kadang ada nggak sih Mas ilmu pengetahuan yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara agama atau mungkin bertentangan gitu? Kalau sejauh ini tidak ada Mas, malah banyak ilmuwan-ilmuwan itu terinspirasi begitu dari Al-Quran. Kalau dalam agama Islam ya. Jadi kayak terus ngebuktiin apa yang ada di Quran gitu ya Mas ya? Betul, betul. Misalkan kan salah satu sains yang paling terkenal bahwa apa namanya, di dalam lautan itu ada air gitu. Iya. Dalam Al-Quran. Dan banyak fenomena-fenomena lainnya. Nah yang paling banyak, nggak tahu nih Mas Sidik ngaji itu, mengkaji itu juga nggak tentang ini apa namanya, perubahan manusia itu apa?
Darwin apa Mas? Oh, Evolusi. evolusi. Nah, itu gimana tuh Mas kalau dari sudut pandangnya Mas Sidik? Itu ada dua versi ya, ilmuwan ya. Ada yang apa namanya meyakini bahwa evolusi Darwin itu bisa merubah makhluk hidup, makroevolusi, dan ada yang percaya bahwa evolusi Darwin itu adalah mikro saja begitu, nggak sampai merubah suatu makhluk hidup dari misalkan dari monyet ke manusia, itu nggak mungkin. Jadi ada dua versi itu. Kalau saya sendiri lebih menurut ke yang mikroevolusi, Mas. Jadi memang kita bisa berevolusi, tapi kita nggak bisa berubah spesies begitu. Misalkan salah satunya adalah yang paling terkenal adalah penduduk di mana itu yang memiliki limpa besar sehingga dia bisa menyelam ke dalam air hingga kedalaman 20 meter. Yang ada di Kalimantan atau Sulawesi begitu. Penduduk yang ada di tengah laut. Nah, itu karena mereka mengalami evolusi, mikroevolusi ya. Jadi limpanya itu lebih besar sehingga bisa lebih kuat dalam air begitu. Oh iya. Jadi nggak terus spesiesnya berubah. Kalau beberapa yang kita pelajarin kan perubahan spesies ya Mas ya. Ya, kalau itu lagi-lagi ada dua versi, silakan, tidak harus apa ya kita memaksa bahwa kamu harus menganut ini. Tapi lebih ke sampai sejauh mana pengetahuan itu membuat kita lebih bijaksana. Bahkan mungkin kayak bumi datar juga gitu ya Mas ya. Agak lucu, tapi gimana ya? Kalau dari mana Mas itu bumi datar gimana? Aku tuh kadang-kadang sering ditanya. Karena aku kadang-kadang maling ini ngomongin tentang trigonometri, gimana kita ngitung arah kiblat itu kan nanti kan pakai trigonometri gitu ya Mas ya. Betul. Kiblat dan waktu sholat kalau nggak salah itu trigonometri, dan trigonometri kan trigonometri bola, yang mana dari situ aku menyimpulkan berarti bumi itu bulat dong, selama ini kita pakai teorinya trigonometri bola bukan trigonometri bidang datar gitu. Nah kalau masih di sendiri mandang flat earth itu gimana Mas, orang-orang mereka itu? Ya, sering diskusi kayak ini. Sering sih, apalagi ini ya, seringnya malah apa namanya istilah dalam diskusi itu yang kesalahan, malah menyalahkan ya, apa ya, bukan ke substansinya tapi lebih ke menyerang ad hominem ya namanya ya. Malah lebih kalau diskusi dengan mereka malah lebih ad hominem. Nah, misalkan kita nih menjelaskan tentang globe earth, nah mana publikasinya, ditanya mana publikasinya, bukan dilihat apa namanya anak kuliah masih belum lulus misalkan apa gitu, mesti mereka mengejek kitanya begitu, bukan melihat gagasannya kalau berdiskusi dengan mereka. Tapi kalau saya sendiri nih, yang menarik itu Masjid Monas itu dia kalau ditarik garis itu di peta di Google Earth itu akan lurus ke Ka'bah, Mas, sejajar dengan Ka'bah. Jadi Monas yang bentuk kotak itu ketika ditarik garis dia akan diagonal yang sini ini akan sejajar dengan diagonal Ka'bah. Itu ada videonya viral waktu itu. Nah, jelaskan itu ini ya susah ya mempertimbangkan kelengkungan bumi dan sebagainya. Iya. Ini Mas, kalau saya melihat planet-planet lain misalkan seperti Mars, kemudian bulan itu kan sudah bulat ya terlihat ya. Kemudian mengapa kok hanya bumi yang kemudian datar begitu kan, nggak masuk akal ya kalau secara simple ya tanpa melihat matematika, fisika. Kita lihat bulan, kemudian juga Mars yang bisa kita lihat ya, itu kan bulat semua kalau kita lihat teleskop ya. Kenapa kok bumi tiba-tiba hanya istimewa seperti Asgard gitu datar? Toh kita belum pernah menemukan juga planet yang datar ya. Iya, beberapa banyak yang bulat sih. Itu kalau matahari pun ketika gerhana juga bulat. Betul. Kalau buktinya sih kita dengan melihat ini ya jalur bintang ya, like trails itu ya, dia akan membentuk seperti trigonometri begitu ya, bentuk sinusoidal gitu ya. Nah itu membuktikan bahwa bulannya itu bumi itu berputar mengelilingi bulan, like trails ya. Menarik ya kalau sebenarnya mau dipelajari. Dan itu nanti kalau ini ya Mas ya, bumi datar itu nanti ya dia harus membantu banyak teori yang sudah mengatakan bahwa bumi bulat ya.
Jadi Betul dan PR-nya panjang mereka. betul dan bagi saya diskusi bumi datar bumi bulat itu kurang apa ya, kurang memberikan dampak begitu ya. Kurang Karena produktif lah ya. betul ada banyak topik-topik sains-sainsnya yang lebih seksi untuk dibahas begitu dan bisa lebih memberikan manfaat begitu bagi kita. Misalkan diskusi di mekanika kuantum. Nah, itu kan banyak banyak yang apa namanya masih abu-abu ya. Misalkan Iya, beneran iya, ada iya. nggak sih dimensi kelima, dimensi keenam, dimensi ketujuh? Jangan-jangan makhluk halus itu Hmm. ada di dimensi kelima atau dimensi keenam dan lain Iya sebagainya. ya. Kan kalau katanya fisika Jangan, kan kita ada di 11 dimensi ya. hmm. Atau jangan-jangan kayak novelnya Terelie yang serial Bumi itu memang iya ya. Jadi ada beberapa dimensi lain gitu. Ya, mungkin gambaran sederhananya mungkin kayak gitu atau gimana itu. Nah, Itu itu mungkin lebih perlu di lebih ini bisa di. lebih menarik untuk dibahas. Cuman untuk membahas itu perlu matematika yang sangat jelimet. eh, Itulah kenapa kemudian dan sayangnya jarang dihindari yang gitu. jarang yang tertarik kalau jelimet gitu. Ada nanya teori relativitas dong. Apanya yang mau dibahas? Apanya yang mau dibahas Banyak. ini? Iya, Di banyak ya gitu. di YouTube Warstek sudah dibahas dengan detail ya. Ada 2 seri tentang teori relativitas, kemudian Hmm. yang kedua tentang black hole. Silakan ditonton. Warstek TV Hmm. di YouTube. Oh, Warstek TV ya, bukan Warstek.com juga ya? Bukan, Warstek TV di YouTube. Itu kami mengundang dosen ITB dan juga peneliti UI. Oh, by the way, Warstek bikin ada ininya, ada agenda resminya, resmi, rutin ya Mas ya, kayaknya Ada ya. Mas, ada Apa aja Siring Mas? Makar. Apa itu? Di Siring Makar itu diskusi daring bersama pakar. Jadi kita mendatangkan pakar-pakar nih, misalkan ilmuwan diaspora atau yang di luar negeri. Nah, kemudian untuk membahas bulan lalu, contoh bulan ini nih, kemarin nih, di tanggal awal-awal kita membahas tentang virtual reality. Nah, jadi lebih ke webinar seperti itu sih. Hmm. Selain itu ada lagi nggak Mas biasanya? Acara-acara rutin ya, nggak ada sih. Yang lainnya insidental. Misalkan tahun lalu itu ada kompetisi sains populer, artikel sains populer. Nah, mungkin tahun ini ada lagi. Hmm. Iya, iya, iya. Nah ini, menurut kakak mengenai multi universe itu gimana? Dunia dunia paralel ya, itu masih teori ya. Iya, Jadi iya. saya juga tidak mendalami terlalu dalam, jadi saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak. Cuman itu masih teori ya, belum belum merupakan fakta dan belum dapat dibuktikan. Hmm. Iya, yeah, paralel itu yang tadi gara-gara bahas Terelie ya. Multi universe, ya paralel. Tapi secara kemungkinan mungkin nggak itu Mas? Ada kemungkinan besarnya gitu nggak? Dari teorinya. Itu kan ada banyak tuh, selain teori multi universe itu, nggak tahu saya apa beda ya dengan parallel universe dan universe yang lain. Oh iya. Cuman itu untuk menjelaskan itu tadi 11 dimensi tadi sepertinya, bahwa kita itu ada 11 dimensi dan dimensi lainnya itu ada di multiverse itu. Nah, cuman saya nggak dapat berkomentar lebih banyak Mas tentang itu. Itu kan fisika teori. Kalau saya lebih ke fisika yang lebih terapan lah, yang matematikanya nggak Iya, iya. kejam-kejam banget lah. Kalau fisika teori itu udah matematikanya udah luar biasa ya. Iya ya, bingung sendiri karena kita ngelihatnya. Udah kayak baca ini kita bahasa Sanskerta ya. Simbol-simbol hurufnya. Simbol-simbol macam-macam ya. Tapi seru sih. Iya. Teman saya itu ada yang di Taiwan ya, Afif. Nah, dia membahas tentang black hole, tentang pelengkungan ruang waktu di black hole, dan itu sangat seru sih sepertinya ya. Kita kan nggak tahu Ini ketika Mas, kita masuk black hole itu apa yang akan terjadi pada kita ya. Apakah kita akan musnah, ataukah kita akan terbawa ke universe lain, atau bagaimana, kan kita iya. nggak tahu. Iya, iya, kita. Aku apa tadi mau nanya ini? eh oh iya, aku tuh kemarin baca ini tulisannya eh, tentang dimensi sains Isra Mi'raj.
Mungkin nggak Mas ada satu kendaraan ketika itu apa Hmm. mungkin kendaraan itu ya yang kemudian dengan dalam waktu cepat menempuh jarak segitu dalam waktu 1 malam gitu ya. Secara sains bisa nggak dijelasin Mas? Nah, kalau bisa sebenarnya, kan zat yang paling cepat ya di alam semesta itu kan cahaya. Tidak ada sesuatu Hmm. yang lebih cepat dari cahaya. Dan cahaya itu kecepatannya 300.000 kilometer per detik ya. Jadi satu detik itu Hmm. bisa merambat 300.000 kilometer. Atau 3 kali 10 pangkat 8 meter ya per detik. Nah, jadi secara fisika, jika seseorang ingin berjalan dengan kecepatan cahaya atau dia melaju dengan kecepatan cahaya, dia harus berubah dulu menjadi cahaya. Nah, Hmm. dan proses perubahan materi yang menjadi energi, ya, dalam hal ini cahaya, itu sudah kita lakukan sekarang dalam skala kecil. Contohnya adalah energi nuklir. Nah, nuklir itu kan Oh. E sama dengan MC kuadrat. Nah, jadi dari massa yang sangat kecil, misalkan 1 gram saja, dikalikan dengan kecepatan cahaya kuadrat, 3 kali 10 pangkat kuadrat, ya, 3 kali 10 pangkat kuadrat, itu sama dengan berapa tuh? 9 kali 10 pangkat 18. Jadi dari massa 1 gram itu bisa menghasilkan energi sekian besar itu. Dan itu mungkin. Nah, jadi perlu adanya apa ya, transformasi dari materi menjadi cahaya. Bisa Dari jadi materi burung menjadi itu emang malaikat ya Mas ya? betul. Dan nah kita tahu Malaikat yang bahwa kan dia malaikat itu cuma dari cahaya gitu. malaikat terbuat dari Hmm. cahaya. Cuman saya tidak ingin Iya, iya. berkomentar lanjut Mas karena sensitif Iya ya ini ya. sih. Iya. Nah. Oh, nuklir aku jadi inget sih ini. Kenal Mas Andika ya Mas ya? Iya betul. Yang dari Dia nuklir itu. lagi S2 nih di departemen saya. UGM. Di UGM betul, di teknik nuklir, di teknik fisika ya, S2 teknik fisika UGM. Oh, peneliti nuklir itu. Aku by the way aku pengen bikin podcastan sama beliau tapi belum jadi sampai sekarang. Enak kok Mas orangnya Mas. Ah ya. Enjoy kok. Cuman kalau tulisannya aja kayaknya bernas banget ya. Betul. Karena Kalau memang ngobrol asik nih. apa namanya? Jadi gaya penulisannya itu memang memang harus begitu supaya dibaca begitu. Gitu. Kalau lempeng-lempeng kan bosen ya, tapi kalau ada api-apinya gitu, berapi-api kan semangat yang Iya, baca. iya, iya. Iya, sering lah aku dapat apa namanya baca tulisan yang kayaknya galak banget tapi di diskusi asik orangnya gitu. Betul. Asik kok orangnya. Iya, iya, iya. Nah, ini ada yang mau nanya perbedaan hambatan real dan imajiner itu gimana biar mudah. Apa ini di Hambat, fisika mungkin? hambatan apa nih di elektro ya? Hambatan Mungkin imajiner, hambatan resistor kasih ya? konteks di elektron lah mungkin ya. Atau hambatan apa nih? Hambatan dia dia nulisnya perbedaan hambatan real dan imajiner itu gimana. Nah, mungkin kalau ya mungkin masih dikasih konteks sendiri lah Mas. Dia nggak ngasih konteks. Ya. Jadi kalau imajiner kan jelas ada ini ya, simbol imajinernya ya, ada I-nya itu ya. Nah, jadi hambatan itu juga dalam rangka listrik itu yang kemudian dinyatakan dalam bilangan imajiner, maka akan menjadi hambatan imajiner. Itu saja sih, Mas. Iya, Impedansi ya, iya. dalam menghitung impedansi kompleks ya biasanya ya kalau ininya ya. Wah, ini kalau saya jelasin bisa lama nanti, Mas. Ke teknis ini Kuliah elektro. itu. Biasanya kita gunakan itu hambatan imajiner itu untuk menghitung impedansi. Impedansi suatu rangkanya, Oh, itu ada hambatan imajiner. oke. Oke, udah hampir sejam, Mas. Lumayan menarik nih cerita-ceritanya. Nanti kapan-kapan boleh. Nanti tak ini lagi deh. Nggak kerasa Apa ya? ngobrol. Iya, iya, nggak kena sejam. Aku tuh selalu awal-awal kayaknya agak ini, tapi kalau asik-asikan nanti lupa. Sampai kemarin kapan ya? Eh, malam apa itu waktu itu jadi jadwal malam terus aku habis live kan harus ada acara lagi nah itu sampai lupa sampai diteleponin berkali-kali kasih Dari dan cerita ngobrol di aslinya, live. Mas, ya. Iya. Nah terakhir Mas mungkin Mas Sidik bisa ngasih apa ya kayak boleh dibilang closing statement atau mungkin pesan-pesan buat para viewers di sini. Ya, pesan saya mari kita dalami sains dan teknologi karena ketika kita mendalami ya dengan sangat sungguh-sungguh, nah kita akan menjadi pembuka jalan ya. Apalagi di Indonesia ini kan belum ada ya saintis yang
seterkenal Newton, seterkenal Einstein, dan itu menjadi peluang kita begitu untuk menjadi seterkenal mereka. Dan kalau kita sudah bisa membuka jalan, nah itu akan lebih mudah diikuti oleh generasi-generasi setelah kita. Jadi mari kita semangat mendalami sains dan teknologi supaya kita bisa menjadi pembuka jalan nih di Indonesia. Makanya harus semangat nih, karena kalau bukan generasi kita, generasi siapa lagi begitu. Kalau tidak ada yang membuka jalan, nah ini akan susah nih karirnya Indonesia. Benar. Iya, iya. Luar biasa pesannya itu ini yang paling ini. Tapi walaupun nanti secara saintis banyak ini ya, banyak problem di mungkin dana penelitian dan lain sebagainya. Itu Bisa lain, tapi ada semangat dulu daripada dari kita. India kan banyak ya yang dapat Nobel, dan kondisi India sepertinya tidak jauh berbeda. Iya, benar. Kayaknya dan tata kotanya kayaknya lebih parah juga daripada Indonesia dan keadaannya ya. Betul, betul. Tapi ada semangatnya untuk itu dan kemauan sih. Ini yang sekarang yang bagus ini Pakistan ya. Pakistan mulai bangkit juga di sains dan teknologinya ya. Iya. Iya, masih jarang di antara kita yang pengen untuk jadi saintis. Betul. Banyak jadi artis, banyak lah kalau artis ya. Saintis ini ya. TikTokers, selebgram. TikTokers. Ya jadilah TikTok satu selebgram yang mengembangkan sains untuk itu ya Mas ya. Betul. Oke. Thank you Mas Sidik. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Luar biasa ilmunya yang bisa kita serap. Nanti sukses buat Warstek. Apa di Warstek itu berarti ada YouTube-nya? Ada YouTube-nya Warstek TV, ada IG, ada Facebook, ada Line, dan ada Telegram. Ada Telegram. Telegramnya apa Mas? Masukkan aja warung spasi sains spasi teknologi, nanti akan muncul channelnya. Oke, siap. Mantap. Dan ini di web juga ada ya Mas ya? Ada webnya juga, warstek.com. Dan itu lebih detail lah tulisan-tulisannya tentang ngebahasnya daripada sekedar meme-nya. Betul. Mantap. Sip. Makasih ya Mas Sidik ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sukses studinya ya. Amin. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama, Mas.